Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Suwartina, saya akan menjelaskan tentang konsep jual beli. Nah, di sini ada saya Nanda Suwartina, NPM 160219552, ada teman saya Azka Azkiatul Mahmuda, NPM 160219048, dan ada teman saya Apipah, NPM 1602192. Nah, kita ke pengertian jual beli. Secara terminologi atau bahasa, jual beli adalah saling tukar-menukar. Nah, secara istilah, jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Macam-macam konsep jual beli ada 3. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada salam, dan yang ketiga ada istisna. Nah, saya akan menjelaskan tentang murabahah. Definisi murabahah. Kata murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribuhu yang berarti kelebihan atau tambahan keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dua belah pihak. Jadi ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Nah, selanjutnya ada rukun dari murabahah. Rukun murabahah itu ada 5. Yang pertama ada penjual atau bai, yang kedua ada pembeli atau mushtari, yang ketiga ada ijab qabul atau sighah, yang keempat ada objek jual beli atau mabil, dan yang kelima ada harga atau saman. Nah, penjual dan pembeli, keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda, pelaku hafal hukum dan baligh atau berakal dan dapat membedakan. Jadi, orang yang tidak berakal atau bisa disebut orang gila tidak dapat melakukan jual beli dan tidak sah. Dan anak kecil yang diizinkan oleh walinya berhak untuk melakukan jual beli atau boleh. Nah, selanjutnya ada ijab qabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara qabul dan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis. Jadi pelaksanaannya itu harus dalam satu ruang lingkup yang sama, atau bisa dilakukan secara online atau dengan kata lain tidak bertatap muka. Nah, selanjutnya ada objek jual beli atau mabil. Barang yang ditawarkan ada bukan kamuflase dan dimiliki oleh penjual. Lalu selanjutnya ada harga atau saman. Nilai tukar atau harga sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya. Jadi harus ada kejelasan dari nilai harganya. Selanjutnya ada syarat murabahah. Nah, yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Sudah jelas, jadi penjual tuh harus memberitahu modal kepada nasabah dan tidak boleh ditutup-tutupi. Yang kedua, ada akad pertama harus sah sesuai dengan rukun dan ditetapkan, dan akad harus bebas dari riba. Nah, jika akadnya sudah mengandung riba, maka akan menjadi haram. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan atau mabil tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Nah, jadi barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh barang haram seperti alkohol atau narkoba, sudah jelas ya, itu hukumnya haram. Nah, yang keempat, ada harga barang atau saman harus dinyatakan secara transparan, yaitu harga pokok dan komponen keuntungan dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Nah, jadi harganya tuh harus transparan, tidak boleh ditutup-tutupi atau dilebih-lebihkan. Jadi ada kesesuaian antara harga barangnya. Yang kelima, pernyataan serah terima atau ijab qabul harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Nah, selanjutnya ada dalil dari murabahah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini ada contoh dari murabahah. Jadi ada seorang ibu rumah tangga ingin membeli barang elektronik, namun tidak punya uang yang cukup. Ibu tersebut mengunjungi bank syariah atau vintage syariah untuk mengajukan pembelian barang secara kredit. Pembiayaan pembelikan produk yang ingin dibeli sesuai dengan harga penyedia. Pembiaya membelikan produk yang ingin dibeli sesuai dengan harga penyedia produk, ditambah margin keuntungan bagi pembiaya. Jika ibu itu menyetujui kesepakatan atau wa'ad harga kredit dengan durasi kredit sesuai kemampuan pembeli, maka ibu itu harus membeli barang dan membayar harga kredit sesuai dengan kesepakatan setelah barang dibeli oleh pembiaya. Nah, kedua pihak harus tahu margin keuntungan dan biaya produk sejak awal kesepakatan. Tidak ada namanya ketidakpastian keuangan dalam transaksi. Jadi, jika dalam langkah pertama sudah tidak ada ketidakpastian, maka sudah jelas bahwa itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai akad salam dalam jual beli. Secara bahasa, as-salam dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara istilah, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Selanjutnya ada rukun salam. Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fikih Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, muslim atau pembeli. Ini adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Selanjutnya ada muslim ilaih atau penjual. Ini adalah pihak yang memasok barang pesanan. Selanjutnya ada modal atau uang. Ada juga yang menyebutnya dengan harga atau thaman. Yang keempat ada muslan fi'ih, adalah barang yang dijual belikan. Selanjutnya terakhir syigot, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat salam. Yang pertama, uangnya itu hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan, barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, untuk memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya itu tidak sah. Contohnya itu. Yang ketiga, yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, maupun bilangannya. Lalu diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Nah, dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu si penjual dan pembeli. Begitu juga macamnya harus juga disebutkan. Yang terakhir, disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam harus terus, berarti tidak ada syarat. Di sini disebutkan dalil pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i nomor 1314 Al-Hakim 2286 Al-Baihaqi 618. Saya bersaksi bahwa jual beli as-salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang terakhir kita ada contohnya, yaitu seorang ayah membeli laptop dengan kualitas tinggi sebesar 8 juta melalui toko online atau online shop ya, yang sedang banyak di masyarakat, di mana ayah memesan kepada owner online shop
Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayar uangnya terlebih dahulu kepada owner tersebut. Sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada ayah pada waktu yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Mungkin sekian bahasan mengenai salam pada akad jual beli. Nama saya Apifah Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang istisna. Secara bahasa, kata istisna berasal dari kata sa'ana yang artinya membuat, kemudian ditambahkan huruf alif, sin, dan ta menjadi istasna'a yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Istisna atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Secara istilah, istisna adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Rukun-rukun istisna yang pertama ada al-aqidain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan hartanya. Yang kedua, sigot, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, ada objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi. Syarat istisna menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut. 1. Ba'i istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. 2. Ba'i istisna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. 3. Dalam ba'i istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan. 4. Pembayaran dalam ba'i istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 5. Setelah akad jual beli, pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Dalil Al-Qur'annya ada pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu contoh akad istisna sendiri ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada rumah. Misalnya apabila kita ingin memesan rumah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Seperti saya ingin memiliki rumah minimalis, mempunyai 3 kamar, ada kolam renangnya, lalu ada tamannya. Dan yang kedua ada pakaian, apabila pakaian yang ingin kita beli sesuai dengan selera. Misalnya, saya ingin memesan sweater dengan desain sendiri untuk 10 orang. Yang terakhir, sepatu. Apabila ukuran sepatu yang kita pakai sangat jarang berada di pasaran, pasti kita akan membelinya dengan memesan sesuai dengan ukuran kita kepada tukang sepatu. Sekian penjelasan dari saya.